Kali ini kita akan membahas flowchart atau bagan alir. Apa sih pengertian dari flowchart? Flowchart merupakan diagram simbolik yang menunjukkan aliran data dan urutan operasi dalam suatu sistem. Flowchart digunakan oleh auditor dan personal sistem. Flowchart menjadi terbesar luas ketika pemrosesan data bisnis komputerisasi, sehingga menimbulkan kebutuhan akan simbol standar dan konvensi penggunaan. Di Amerika Serikat, kebutuhan ini sebagian besar dipenuhi oleh penerbitan simbol flowchart standar nasional Amerika dan penggunaannya dalam pemrosesan informasi. ANSI X3.5 tahun 1970 masih menjadi sumber dasar untuk simbol standar dan konvensi penggunaan. Menurut ANSI, mendefinisikan 4 kelompok simbol flowchart. Pertama, simbol dasar, kemudian simbol input-output khusus, 3 simbol proses khusus, dan simbol tambahan. Ini juga menentukan bentuk setiap simbol, tetapi bukan ukuran dan mengilustrasikan konvensi yang mengatur penggunaan simbol. Pertama, simbol dasar, gambar 2.1, meliputi simbol input-output, simbol proses, simbol flowline, dan simbol anotasi. Ini sesuai dengan fungsi pemrosesan data dasar dan selalu dapat digunakan untuk mewakili fungsi-fungsi ini. Simbol khusus dapat digunakan sebagai pengganti simbol dasar untuk memberikan informasi tambahan. Simbol input-output mewakili fungsi input-output, yaitu membuat data tersedia untuk diproses atau merekam informasi yang diproses. Misalnya, keyboard atau disk magnetik dapat digunakan untuk memasukkan data untuk diproses. Data yang diproses dapat dikeluarkan ke kertas atau ke disk magnetik lainnya. Simbol proses mewakili segala jenis fungsi pemrosesan, misalnya menjalankan operasi atau kelompok operasi yang ditentukan yang menghasilkan perubahan nilai, bentuk atau lokasi informasi, atau menentukan mana dari beberapa arah aliran yang harus diikuti. Simbol flowline digunakan untuk menghubungkan simbol-simbol lainnya. Garis alir menunjukkan urutan informasi yang tersedia dan operasi yang dapat dijalankan. Flowlines dapat menyeberang atau membentuk persimpangan. Persimpangan flowlines berarti bahwa mereka tidak memiliki hubungan logis. Persimpangan flowlines terjadi ketika 2 atau lebih flowlines bergabung dengan satu flowlines keluar. Setiap flowlines memasuki atau meninggalkan persimpangan harus memiliki mata panah di dekat titik persimpangan. Simbol anotasi atau komentar mewakili penambahan komentar deskriptif atau catatan penjelasan sebagai klarifikasi. Garis putus-putus terhubung ke simbol apapun yang anotasinya bermakna dengan memperpanjang garis putus-putus dengan cara apapun ya sesuai. Penjepit atau terhubung ke simbol dengan garis putus-putus juga dapat digunakan untuk menunjukkan anotasi atau komentar. Simbol input atau output khusus pada gambar 2002 dapat mewakili fungsi input dan sebagai tambahan menunjukkan media tempat informasi direkam atau cara penanganan informasi atau keduanya. Jika tidak ada simbol khusus, simbol input atau output dasar yang digunakan. Simbol kartu berlubang mewakili fungsi input, di mana medianya adalah kartu berlubang termasuk kartu MagSafe, kartu
Simbol proses khusus gambar 2.3 dapat mewakili fungsi pemrosesan dan sebagai tambahan mengidentifikasi jenis operasi tertentu yang akan dilakukan pada informasi tersebut. Jika tidak ada simbol khusus, simbol proses dasar digunakan. Simbol keputusan mewakili jenis keputusan atau peralihan operasi yang menentukan mana dari sejumlah jalur alternatif yang harus diikuti. Simbol proses yang telah ditentukan mewakili prosedur bernama yang terdiri dari satu atau lebih operasi atau langkah program yang tidak ditentukan dalam rangkaian bagan alur ini. Simbol persiapan mewakili modifikasi instruksi atau kelompok instruksi yang mengubah program itu sendiri, misalnya untuk mengatur saklar, memodifikasi register indeks, atau menginisialisasi rutinitas. Simbol operasi manual mewakili setiap proses offline yang disesuaikan dengan kecepatan manusia tanpa menggunakan bantuan mekanis. Simbol operasi tambahan mewakili operasi offline yang dilakukan pada peralatan yang tidak berada di bawah kendali langsung unit pemrosesan pusat. Menggabungkan, mengekstrak, dan mengurutkan dan menyusun simbol masing-masing dapat digunakan untuk mewakili jenis fungsi pemrosesan tertentu. Yang simbol tambahan dilihat dari gambar 2.3 dapat digunakan untuk mengklarifikasi diagram alir atau membuat diagram alir dari proses yang lengkap menjadi lebih nyaman. Simbol konektor mewakili jalan keluar atau entry dari bagian lain dari bagan alur. Seperangkat dua konektor digunakan untuk mewakili arah aliran lanjutan ketika aliran dipecah oleh ruang atau batasan gaya apapun. Simbol terminal mewakili titik terminal dalam diagram alur, misalnya start, stop, atau interrupt. Simbol mode paralel mewakili awal atau akhir dari dua atau lebih operasi simultan. Simbol konektor di luar halaman tidak ada dalam standar ANSI X3.5, tetapi biasanya digunakan untuk menunjukkan jalan keluar atau masuk dari halaman lain dari bagan alur. Simbol pita transmisi umumnya digunakan untuk mewakili total control batch yang disiapkan secara manual. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video pembelajaran kali ini menambah wawasan kita mengenai sistem informasi akuntansi. Sampai jumpa di the next video.